Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan karyawan, karyawannya dalam acara kami di CGP Angkatan 8 ini. Mohon maaf mengganggu waktu aktivitas Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau sarapan, ada yang mau aktivitas lain. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini sudah sering sekali kita mendengar nih untuk budaya positif, terutama di sekolah kita. Biasanya dikenal dengan istilah disiplin positif. Dari perjalanan CGP ini alhamdulillah sudah masuki modul kedua. Dan di dashboard alhamdulillah sudah 40%. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Darius dan juga Bu Nini. Mudah-mudahan bisa dilancarkan dan juga nanti sampai ending gelar karya dan diwisuda. Mudah-mudahan bisa lulus ilmu-ilmunya. Nah, ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dulu tentang budaya positif. Di sini ada koneksi antar materi di modul 1.4. Nah, di sini budaya positif ini dilatar belakangi yang pertama yaitu tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran dari guru penggerak, dan yang ketiga ada visi dari guru penggerak. Dan ini harus disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua dan nantinya bisa terimbas, bisa dilaksanakan untuk siswa-siswi kita di SMP Negeri 11 yang tercinta ini. Jadi istilahnya hari ini kita sharing belajar bersama. Sebenarnya saya yang berdiri di sini belum tentu saya yang paling bisa. Hanya kebetulan saya mendapatkan rezeki untuk bisa menimba ilmu terlebih dahulu. Nanti akan disusul oleh teman saya di angkatan 8 ini sebentar lagi. Kalau saya sudah mau selesai, Putari akan menyusul. Nah, yang pertama tentang filosofi dari KHD. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, seringnya kita hanya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara dulu pernah menyampaikan 3 prinsip di pembelajaran, yaitu ing arsa sungtulodo, ing madya mangun arsa, dan tumuri handayani. Nah, di sini ternyata tujuan dari filosofi KHD ini, beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan belajar peserta didik ini ada hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan di sini bisa membentuk peradaban dan peradaban akan berubah sesuai dengan budaya. Jadi alhamdulillah dengan P5 ini kita mengangkat budaya daerah yang lokal ini sangat erat hubungannya dengan filosofi KHD beliau, di mana menyampaikan bahwa untuk para peserta didik di sini diharapkan nanti mereka itu belajar sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman saat ini. Jadi jangan sampai guru hanya diam kemudian tidak mengikuti perubahan zaman yang ada. Dan di sini kodrat alam itu berkaitan dengan sifat alam dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Misalnya di sini, karena kita dekat dengan gor, otomatis kita akan terimbas ketika anak-anak ada pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Nah, bagaimana karakter dari para supporter itu juga akan mempengaruhi kodrat alam yang ada di SMP Negeri 11 itu. Nah, ketika pendidik mewadahi bahwa kita harus memfasilitasi anak sesuai dengan lingkungan di mana anak berada, maka pendidikan itu akan masuk ke dalam hati mereka. Kemudian kodrat zaman di sini mungkin kita pembelajaran berbasis IT ya, karena zaman sekarang itu zaman teknologi. Namun ada sifat-sifat
yang mungkin sebagai guru itu kadang kemarin Pak Sigit bisa menemukan di HP mereka ada beberapa mungkin yang kurang baik. Nah, sisi-sisi positif ini yang harus digali oleh para pendidik dalam memperhatikan kodrat alam maupun kodrat zaman. Itu di filosofi KHD. Kemudian yang kedua, nilai dan peran dari guru penggerak. Seharusnya ini juga menjadi nilai dan peran kita sebagai guru, tidak hanya guru penggerak saja, tetapi semua guru di seluruh Indonesia. Jadi yang pertama, nilai yang harus dimiliki seorang guru adalah mandiri. Nah, ini saya yakin di SMP 11 gurunya mandiri semua, RPP juga mandiri, membuat secara sendiri. Kalaupun toh ada ATM itu ya, amati, kemudian tiru, pasti ada modifikasinya. Minimal di sekolahnya, kemudian di nama gurunya sudah ada modifikasi. Apalagi sekarang RPP-nya berbasis diferensiasi. Nah, ini kita akan membuat nilai-nilai di guru penggerak itu, yaitu nilai mandiri. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu selalu memberikan kayak umpan balik kepada siswa. Apakah siswa itu bahagia, senang ketika pembelajaran. Nah, ini biasanya guru lemah di sini. Kalau sudah ngajar ya sudah gitu ya. Kita jarang sekali merefleksikan apa yang sudah kita sampaikan ke murid. Itu mungkin kelemahan saya kemarin, termasuk yang saya sampaikan bahwa jarang sekali kita memberikan umpan balik ke siswa. Kemudian ketiga adalah kolaboratif, saling berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru di lain sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat, inovatif. Saya yakin di sini semuanya berinovasi. Buktinya kita menang P5-nya karena guru-gurunya di sini adalah guru-guru yang berinovasi. Tepuk tangan untuk guru SMP 11. Ya, kemudian yang kelima adalah berpihak pada murid. Jadi ini saya dihadiri banyak guru BK ini. Berpihak pada murid itu menjadikan mereka sebagai teman, sebagai sahabat. Kemudian mengerti akan kebutuhan dan juga keinginan mereka. Makanya kenapa diferensiasi ini menjadi sangat penting, karena ingin pembelajaran itu berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak di sini yang pertama adalah menjadi pemimpin di pembelajaran. Ya, yakin kalau di kelas ya kita lah pemimpin. Layaknya itu anak-anak dalangnya tetap gurunya ya. Walaupun mungkin kita kehabisan materi, jamnya belum selesai, pasti kita bisa mengatur jalannya pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach, bahasanya coach itu berat ya, pelatih bagi guru yang lain. Jadi harapannya guru penggerak bisa menularkan dan juga kalau melatih ya bahasanya lebih tinggi banget ya, maksudnya berbagi ilmu saja dengan guru yang lain, saling sharing ya. Dan saya yakin ketika kita itu banyak main, banyak bertemu dengan guru-guru di luar sana, banyak hal positif yang bisa kita ambil. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini antara MGMP kembali di kita sudah punya programnya. Insya Allah untuk MGMP Permapel, kemudian KKG ya bahasanya itu kita sudah ada semua. Kemudian yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini mungkin yang masih minim, tetapi kemarin dipuji oleh PP saya. Komunitas praktisi di SMP 11 itu sudah cukup bagus ya. Kita sering mengadakan banyak sekali kegiatan IHT, kemudian mengundang banyak ahli dari luar, termasuk di P5 itu kita juga sebenarnya itu sudah komunitas praktisi ya. Ketika ada melon itu ada melibatkan petani, ahli pertanian dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal mewadahi saja. Ada banyak komunitas yang seharusnya ada di sekolah ini. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu nilai-nilai dari guru penggerak. Kemudian ada visi dari CGP. Ini di kita memang kemarin alhamdulillah sudah terlaksana untuk visi. Nah, ini ada visi pribadi dan juga ada visi di sekolah. Dan harapannya bisa menyelaraskan ya. Kalaupun ada yang mungkin belum tepat, kita selaraskan. Ini untuk mencapai tujuan penanaman karakter profil pelajar Pancasila dalam suasana merdeka belajar.
Ini visi guru penggerak ya. Kemudian guru penggerak ini harusnya bisa memiliki visi yang menjadi bintang penunjuk arah yang akan menuntun kemana guru akan melangkah. Jadi ini biasanya kita dibuat kayak tahapan gitu, tahapan baca. Dan ini sudah kita terapkan. Yang pertama itu buat pertanyaan. Banyak sekali mungkin di sini apa yang belum tepat di SMP Negeri 11. Kemudian ambil pelajaran di kelas ya. Kadang kita pun di mapel kita sendiri, kita juga sering gitu ya mengadakan kontrak belajar terlebih dahulu. Itu termasuk juga keyakinan kelas yang ada di masing-masing kelas. Untuk wali kelas, kemudian untuk guru mapel juga ada keyakinan ataupun kontrak belajar yang sama-sama kita buat bersama dengan siswa. Jadi berdiskusi bersama mewujudkan keyakinan kelas ini. Nah, ini untuk menanamkan motivasi yang ada dalam diri siswa. Motivasinya dari intrinsik. Jadi kesadaran dari diri sendiri. Kadang-kadang anak misalnya, Bu boleh nggak kita itu kalau pas pelajaran mainan HP loh kan, kalau kata-kata mainan itu kan kita langsung negatif ya. Nah, kita luruskan. Peran guru di sini memotivasi bahwa HP memang sangat berperan, tetapi kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada istilah dititipkan di wali kelas dulu, kemudian kalau guru membutuhkan baru diambil. Nah, di situ nanti kita buat komitmen di kelas. Oh, ternyata boleh menggunakan HP saat pelajaran, tetapi ada alam berambutnya sesuai dengan izin terlebih dahulu dan sebagainya. Kemudian di sini guru menerapkan segitiga resiko. Ini takut tidak masuk ke kelas. Nah, ini berarti kita sudah manajernya itu belum bagus ketika di kelas, sehingga anak merasa posisinya itu tidak nyaman dan tidak aman. Kemudian ketika melakukan sesuatu terhadap murid, kita perlu memperhatikan bahwa murid itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Dan ini juga gurunya, termasuk gurunya ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ternyata kita itu mempertahankan diri, bahwa kita itu bisa di sini beradaptasi gitu ya, bertahan hidup. Terbukti bahwa tidak semua anak bisa melampaui 3 tahapan di kelas. Kelas 7, kelas 8 ada yang tiba-tiba keluar. Berarti itu namanya belum bisa bertahan hidup di SMP Negeri 11. Makanya tadi posisi nyaman, aman itu sangat dibutuhkan ketika belajar. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Jadi ketika di kelas itu kadang ada anak yang minder, ada anak yang menyendiri, tidak bisa bergaul dan lain sebagainya. Ternyata mungkin latar belakang keluarga ini kurang kasih sayang, termasuk di sini temannya nyuekin semua. Nah, itu ternyata murid itu harus merasa dianggap bahwa dia ada, kehadirannya itu ada di kelas. Makanya sebagai guru rasa keadilannya itu ketika menyapa ya jangan yang pinter-pinter saja. Pokoknya semua disapa. Kalau kelihatan ada yang sudah mulai ngelokro duduknya kok delosor. Nah, itu wujud kasih sayang kita perhatikan. Kemudian kebebasan. Nah, ini yang mungkin saya kadang mengira bahwa anak-anak itu yang ketika belajar kok bisa 5 kali ke kamar mandi. Ini mereka membutuhkan kebebasan. Hanya mencari alasan saja. Jadi kayak ya sudah, yang penting nggak menghindari guru ini. Kemudian, Bu saya izin cuci muka. Nanti lagi, Bu saya izin ke belakang. Dan ternyata anak itu butuh kebebasan. 3 jam pelajaran ketika itu menyenangkan, mereka akan senang. Tapi ketika tidak membosankan, maka anak pengen di luar lebih bebas gitu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Ternyata anak itu dia juga ada merasa bahwa ketika dia bisa menguasai temannya gitu, dia itu udah merasa jagoan. Ini ada kebutuhan untuk penguasaan. Jadi kalau misalnya ini bolpenku, ini itu penguasaan terhadap hak milik, dan itu memang kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika diganggu itu ada ego-ego, ya memang aku itu di sini punya peran seperti itu. Itu untuk penguasaan. Nah, guru di sini kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid untuk berperilaku positif dapat dimulai untuk mencari kebutuhan ini guna memenuhi kebutuhan tersebut, dan artinya akan
menjadi cara yang positif daripada kita menggunakan cara-cara yang negatif. Jadi tahu dulu akan kebutuhan guru. Nah, ini keyakinan kelas. Ini insya Allah sudah kita praktekkan. Ini tidak perlu berpanjang lebar. Anak merasa bahwa di sini aturan-aturan itu dibuat oleh mereka sendiri. Dan ketika mereka melanggar, artinya mereka melanggar apa yang sudah disepakati bersama. Jadi memunculkan keterlibatan siswa. Ini harapannya semua keyakinan kelas, walaupun sudah dipasang di kelas-kelas, kita perlu mereview ulang apakah sudah sama dengan keinginan siswa, sesuai dengan kebutuhannya. Itu kemudian diputuskan bersama. Nah, ini untuk segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi mereka itu seorang pelajar. Jadi kita tanya dulu, benar nggak kalau pelajar itu seperti nyontek saat misalnya PTS, PAT, itu kita tanyakan dulu, menstabilkan identitasnya dulu bahwa mereka itu seorang pelajar, tugasnya ya belajar seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita perlu memvaliditas apakah yang dilakukan anak-anak itu benar-benar kejadiannya seperti itu. Saya punya contoh di kelas 7 dulu. Kok anak nggak pernah sekolah misalnya? Kenapa dia tidak datang ke sekolahan? Nah, Desi tersenyum ya. Ketika kita tanya ke anak tersebut, ternyata di rumahnya sama sekali orang tuanya cuek. Tidak ada yang jam 9 belum bangun, belum bangun, tapi didiamkan. Padahal ada omnya, ada mbaknya, itu ya cuek semua. Nah, ternyata setelah diselidiki, semalaman mencuci baju sampai segitu banyak. Nah, kita sebagai guru masuk nggak memaklumi gitu. Itu namanya validitas terhadap tindakan yang salah. Ya dia salah, nggak berangkat sekolah tanpa izin. Tetapi kita perlu tahu kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, setelah dijemput dengan wali kelas dan guru BK-nya, dia mau masuk sekolah. Setelah itu hilang lagi. Nah, itu ya berarti yang ketiga belum sesuai dengan segitiga restitusinya. Kita belum menanyakan kembali kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dilanggar gitu ya. Setelah itu muncul kesadaran dan anak akan melakukan perbaikan. Nah, ini ya, ini yang paling penting sebenarnya di poin budaya positif itu. Apakah selama ini kita melakukan hukuman atau sudah melakukan kegiatan yang berupa konsekuensi logis ketika anak berbuat salah. Kemudian kita melakukan restitusi. Restitusi itu berupa pilihan-pilihan, anak sendiri yang memilih. Ketika misalnya ya sebagai contoh, anak hari itu tidak menggunakan baju sesuai dengan ketentuan. Kalau orang menghukum harusnya ada hubungannya dengan baju tersebut, tidak di luar konteks. Jadi kalau di sini anak itu jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyakitkan hati mereka. Jadi di PP, di misalnya lapangan upacara selama 1 jam, kemudian ditonton oleh seluruh sekolahan, itu akan berdampak panjang tadi ya. Tidak nyaman bagi murid dan berdampak panjang. Tetapi ketika konsekuensi ini, anak mula-mula mungkin tidak nyaman, tetapi akhirnya mereka akan tahu bahwa nantinya ini menguatkan mereka. Ketika mereka tidak menggunakan seragam sesuai harinya atau ketentuan, maka konsekuensinya seperti ini. Nah, itu ditanyakan ke siswa. Kamu rumahnya dekat, kalau rumahnya dekat, pulang dulu sebentar ganti baju. Tapi kalau rumahnya jauh, nah, seperti itu ditanyakan ke murid, apa konsekuensinya. Kemudian restitusinya itu apa, langkah selanjutnya. Nah, ini kita akan bersama-sama. Saya coba ya, Mas Agus, ini bisa diputar. Saya akan menanyakan ini ada berapa? 1, 2 ya, alhamdulillah lebih dari 10. Mudah-mudahan kita bisa, saya bacakan dari atas, tinggal menjawab ini hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya nyambung dengan kesalahannya, mendidik anak tidak merasa tersakiti, nyaman, berjangka pendek, tidak berjangka panjang. Nah, harapannya sesuai dengan keinginan. Boleh tunjuk jari terlebih dahulu ataupun langsung saya bisa menjawab. Jawabannya hanya ini
hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Ini serius. Hukuman. Langsung ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, benar ya. Kalau mapelnya itu saat olahraga, ini dianggap sebagai pemanasan boleh. Tetapi kalau pelajarannya IPA, matematika, anak terlambat menghukumnya fisik ya. Ini hukumannya. Fisik. Yang sudah bel. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Mereka mencoret-coret. Makanya ini sudah fasih nih. Ya, terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, murid diminta bertelanjang kaki. Nanti ini sering ya. Kadang kita anak-anak nggak bawa, tidak sesuai dengan seragam. Kaos kakinya ada hukuman. Tapi kita kadang melakukan, masih melakukan. Saya itu kadang ya istighfar ya. Aku selama ini berarti melakukan hukuman, belum konsekuensi logis dari apa yang dilakukan. Ketika tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini jangan kuingin ya ini. Kalau kita ya paling berdiri aja ya. Hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Itu sesuai dengan yang kesalahan yang dilakukan. Nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan. Nah ini pengalaman berdasarkan itu. Setelah itu saya berusaha untuk merubah pola. Ketika di sekolah siswa melakukan kesalahan tidak langsung memberikan hukuman, bahkan ya tidak memberikan hukuman, tetapi dilakukan dengan prinsip tadi segitiga restitusi. Kemudian membuat keyakinan kelas dengan mengedepankan kebutuhan siswa. Ini harapannya dari budaya positif ini kita bisa merubah dari guru di sekolah maupun di rumah. Ada di sekolah bisa, tapi pulang di rumah dengan anak kita, dengan suami kita beda ya. Jadi antara pola asuh di rumah dengan di sekolah harusnya matching. Ini ya, mengedepankan kebutuhan anak di rumah. Ini setelah mempelajari budaya positif itu, ini saya buat kemarin saya berusaha untuk membuat berlomba gitu ya. Ketika melakukan segitiga restitusi, ini ada kasus gitu ya. Kemudian mengajak diskusi dengan siswa ketika mereka sedang melakukan kesalahan, dikonfirmasi. Ini kasusnya kemarin saya sampaikan tidak mengikuti kegiatan pramuka berturut-turut selama 1 bulan misalnya. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti pramuka? Ternyata jawabannya apa? Memancing. Ada hal yang lebih menyenangkan. Mereka kebutuhan memancing lebih senang dibanding dengan ekskul pramuka. Nah itu ditanyakan dulu alasannya. Kemudian setelah itu siswa menentukan sendiri konsekuensinya. Ini namanya restitusi. Mereka mau meminta maaf terhadap kakak pembinanya. Mungkin kalau di sini ya pembina ekskul. Itu yang bisa saya ambil sisi positif dari segitiga restitusi ini. Kemudian setelah itu di kelas kita juga membuat keyakinan kelas dengan berdiskusi, tidak hasil kita. Jadi kita kosongan di papan tulis itu hanya membuat 1, 2, 3 saja. Yang mengisi anak-anak, mau anak-anak boleh makan, ya boleh makan, tulis dulu, tapi nanti tulis saat istirahat. Makan saat istirahat. Berarti kebalikannya. Jadi hindari kata-kata tidak, dilarang, kemudian apa lagi? Jangan. Gitu. Dan saya melihat di keyakinan kelas yang ada di kelas kita masih ada beberapa yang sudah diberi itu masih menggunakan dilarang berbicara saat pelajaran gitu. Jadi termasuk di 8C kemarin saya berarti kalau tidak berbicara kata ganti dari tidak berbicara tertib kemudian gitu. Jadi diganti kosakatanya menjadi kosakata yang positif. Itu namanya keyakinan kelas dengan budaya positif.
sendiri, baru hanya mengetahui saja. Jadi ini kalian buat sendiri, jadi jangan dilanggar sendiri. Itu ya, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada tanya jawab? Betul deh, insya Allah jelas ya? Jelas, mudah-mudahan kita sokong nih. Jangan baru tahun ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Bibinya masih cabi. Sekarang juga cabi ya, Bibi. Ya beratnya aja 70. Guru penggerak itu punya jargon 3 ini ya, TBM. Ini mudah-mudahan bisa terinspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk memotivasi diri saya sendiri, mohon bantuan untuk menyampaikan ini dengan semangat. Saya kadang kalau di tengah perjalanan banyak tugas yang gitu ya namanya manusia pasti ada saat-saat ngelokronya. Jadi mudah-mudahan dengan jargonnya guru penggerak ini bisa memotivasi saya, memotivasi Bu Riris, memotivasi semua yang ada di sini untuk ikut guru penggerak. Monggo kita sampaikan bersama-sama. Mas Agus bisa diseret gitu untuk jargon guru penggerak. Tangannya hanya mengepal saja. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.